Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar tentang kandungan pokok Quran Surat At-Tin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Kemudian kita siapkan buku, pena, dan tetap tersenyum. Kandungan pokok Quran Surat At-Tin yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu jumlah ayat dari Quran Surat At-Tin, termasuk golongan surah dan juga pokok-pokok. Jumlah ayat Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin, yaitu terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Golongan surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekkah atau disebut juga surat Makkiyah. Nah, mari kita pelajari kandungan pokoknya. Yang pertama, kandungan pokok ayat ke-1. Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Kandungan pokok yang terdapat pada ayat pertama, tin adalah sebuah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni. Kemudian tin juga menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan juga limpa. Ini manfaat buat tin ya. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Kandungan pokok yang terdapat pada ayat yang kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Kemudian pada malam Mi'raj juga Rasulullah pernah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan salat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Ya, itu kandungan pokok ayat yang kedua. Kemudian pada ayat yang ketiga, wahazal baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman ini. Pokok-pokok penting yang terdapat pada ayat ketiga ini adalah kota yang dimaksud adalah kota yang aman, yaitu kota Mekkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kandungan pokok ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah,
Pokok-pokok yang terdapat di dalam Quran Surat At-Tin ayat keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Nah, apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Nah, kandungan pokok pada ayat kelima ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi turun derajatnya menjadi hina. Kenapa menjadi hina? Karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan Allah atau Rasulnya. Pada ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, kandungan pokok atau pokok-pokok penting yang diamanatkan di dalam ayat ke-6 ini yaitu orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya pada ayat ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama yukazzibuka ba'du biddin." Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Kandungan pokok pada ayat ke-7 adalah pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Ini kandungan atau pokok-pokok pada ayat ke-7. Pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Nah, kandungan pokoknya seperti berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui. Sebagus-bagus penciptaan dan pengatur segala urusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuatan keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariat-syariatnya. Oke, demikian pembahasan kita tentang kandungan pokok Quran Surah At-Tin. Mari kita petik pelajaran yang diamanahkan di dalam Quran Surat At-Tin
untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.